Halo Bapak Ibu Guru Hebat, bertemu kembali bersama saya, David, dari TKS Golden Christian School Palangkaraya. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 di tahun 2024. Tentunya bersama fasilitator kami yang selalu setia, Bapak Justinus Budi Setianto, SPD MPD, dan pengajar praktik kami yang cantik, Ibu Frida Magdalena, SE. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit gambaran pengalaman saya selama 3 tahun menjadi guru penggerak. Dan bagaimana nilai-nilai guru penggerak saya implementasikan di sekolah. Simak ya, let's go! Nah, apa saja ya nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya pelajari pada modul 1.2? Nilai-nilai tersebut adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Apa sih maksud dari nilai-nilai tersebut? Berikut penjelasannya ya. Yuk simak. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid berarti memberikan dukungan, perhatian, dan kesempatan yang adil kepada setiap murid, tanpa memihak secara tidak adil kepada pihak lain. Ini mencakup memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid, memastikan bahwa kebutuhan individu dipenuhi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu diferensiasi pembelajaran, mendengarkan dengan empati, memahami kebutuhan individu, memberikan umpan balik konstruktif, memberi kesempatan partisipasi yang adil, menciptakan lingkungan inklusif, menyediakan sumber daya memadai, mendorong kolaborasi dan kerjasama, menghormati keberagaman, dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan individual murid. Mandiri. Menurut pengalaman saya, nilai mandiri dalam peran guru penggerak sangat penting. Sebagai seorang guru, menjadi mandiri berarti saya harus memiliki kemampuan untuk bekerja secara independen, mengambil inisiatif, dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Saya percaya bahwa ketika saya mandiri, saya lebih mampu mengatasi tantangan, merancang strategi pengajaran yang efektif, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi murid. Dengan menjadi mandiri, saya dapat menjadi contoh yang baik bagi murid dan sesama guru dalam upaya mencapai kesuksesan pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: mengikuti pelatihan pendidikan, membaca buku dan artikel pendidikan, berpartisipasi dalam program monitoring, mencari umpan balik dari berbagai pihak, mengikuti kursus online, merencanakan proyek inovatif dalam pengajaran, berkolaborasi dengan sesama guru, orang tua, dan murid, menyusun jurnal refleksi, menyusun rencana pengembangan profesional, dan menghadiri konferensi pendidikan. Reflektif. Menurut pengalaman saya, nilai reflektif dalam peran guru penggerak sangat penting. Sebagai seorang guru, menjadi reflektif berarti saya secara teratur merefleksikan praktik pengajaran saya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mencari cara untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran saya. Saya meluangkan waktu untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, merenungkan strategi yang efektif, dan menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan menjadi reflektif, saya dapat terus berkembang sebagai seorang pendidik yang lebih baik dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi murid.
Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: membuat jurnal refleksi harian tentang pengalaman mengajar, mengadakan sesi refleksi bersama dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman, melakukan evaluasi diri secara berkala terkait praktik pengajaran, meminta umpan balik dari murid dan orang tua untuk meningkatkan pengajaran, mengikuti pelatihan atau workshop refleksi untuk pengembangan diri, menganalisis data hasil belajar untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran, merencanakan tindakan perbaikan berdasarkan refleksi atas pengalaman mengajar, membuat catatan tentang strategi pengajaran yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan, menguatkan teknik pemikiran kritis untuk merefleksikan praktik pengajaran, dan menyusun rencana pengembangan berkelanjutan berdasarkan refleksi diri. Inovatif. Menurut pengalaman saya, nilai inovatif dalam peran guru penggerak juga sangat penting. Sebagai seorang guru, menjadi inovatif berarti senantiasa mencari cara baru dan kreatif untuk mendekati pengajaran, memotivasi murid, dan menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Saya selalu berusaha untuk mengembangkan metode pengajaran yang segar, memanfaatkan teknologi pendidikan terbaru, dan menciptakan peluang pengajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Dengan menjadi inovatif, saya dapat menginspirasi murid untuk berpikir kreatif, mengeksplorasi ide-ide baru, dan meraih potensi penuh mereka dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: menggunakan teknologi pendidikan terbaru dalam pengajaran, mengembangkan proyek pembelajaran berbasis proyek, menerapkan metode pembelajaran berbasis permainan atau simulasi, mengadakan sesi pembelajaran kolaboratif atau proyek bersama antar kelas, menciptakan program ekstrakurikuler yang inovatif dan menarik, menggunakan media sosial atau platform digital untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi, mengadakan acara atau kegiatan pembelajaran di luar ruangan, menerapkan metode evaluasi yang kreatif dan inklusif, mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan dan minat murid, dan mendorong untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah dunia nyata. Kolaboratif. Menurut pengalaman saya, nilai kolaboratif dalam peran guru penggerak sangat penting. Sebagai seorang guru, menjadi kolaboratif berarti saya aktif bekerja sama dengan rekan guru, staf sekolah, murid, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Saya percaya bahwa kolaborasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas wawasan, dan membangun hubungan yang kuat antar semua pihak terkait. Dengan menjadi kolaboratif, saya dapat belajar dari orang lain, menggabungkan keahlian dan pengalaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang memperkaya bagi semua individu yang terlibat. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: mengadakan pertemuan tim untuk merencanakan pembelajaran kolaboratif, melibatkan rekan guru dalam pengembangan rencana pembelajaran, mengadakan sesi kolaborasi antar guru untuk berbagi ide dan pengalaman, membentuk tim proyek antar kelas untuk mendorong kerjasama, melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran, berkolaborasi dengan staf sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan pertemuan orang tua, guru untuk membahas perkembangan murid, membentuk kemitraan dan komunitas lokal untuk program pembelajaran, mengadakan proyek kolaboratif antar sekolah untuk bertukar ide dan praktik terbaik, dan membentuk kelompok kerja lintas mata pelajaran untuk mengintegrasikan kurikulum. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat sudah menyimak video ini sampai akhir.
Semoga video ini bermanfaat ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.